Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas seri doa Bapa kami dengan tema Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan subtema Hidup berpihak pada Yesus. Kita tidak mungkin hidup netral dan tidak berpihak kepada Tuhan maupun setan. Kita tidak mungkin hidup sebebas mungkin. Kita tidak mungkin senantiasa menang kecuali bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap orang Kristen perlu selalu rendah hati, senantiasa bersandar kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan, berada dalam pangkuan Tuhan. Tidak boleh satu saat di mana engkau menganggap diri cukup kuat, lalu menjadi sombong. Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Rencana Tuhan terlalu tinggi bagi kita, supaya melalui ujian kita disempurnakan. Melalui pencobaan kita menang. Kalau orang tidak pernah diuji, tidak pernah menang atas pencobaan, kesempurnaan dia adalah kesempurnaan yang belum matang, kesempurnaan yang belum diuji, kesempurnaan yang palsu. Tetapi kesempurnaan yang sejati adalah mengikuti Yesus Kristus, yang meskipun dia adalah anak, dia tetap dicobai. Dia tetap menderita sehingga melalui penderitaan-penderitaan yang begitu sengit, Yesus pun harus belajar taat kepada Tuhan supaya dia boleh menjadi sempurna. Pada saat Adam berbuat dosa, Tuhan langsung memanggil dia. Adam, di manakah engkau? Apakah engkau sudah meninggalkan posisi yang kutetapkan bagimu? Apakah engkau sudah meninggalkan tempat yang aku tetapkan sebagai saksi Tuhan? Mengapa engkau bersengkokol? Mengapa engkau berpihak kepada setan untuk melawan aku? Setelah Adam berdosa, 4 hal ini terlihat nyata. Pertama, takut. 2, dia menyangkal kewajibannya. Ketiga, menutupi dosanya. Keempat, dia mempersalahkan orang lain. Ini menjadi 4 gejala yang selalu dilakukan setiap orang berdosa. Setiap engkau bersalah, pertama engkau takut. Kenapa menjadi takut? Kenapa takut kepada Allah? Kenapa takut pada hukuman Tuhan? Tuhan menciptakan engkau bukan untuk dihukum. Tuhan menciptakan engkau untuk disayang. Tuhan menciptakan engkau untuk diberi anugerah dan keselamatan. Segala berkat untuk engkau nikmati. Kenapa engkau menjadi takut kepada Tuhan? Karena engkau sudah berbuat dosa. Kedua, sesudah berbuat dosa, manusia selain takut pada Tuhan, dia tidak mengaku kewajibannya dan tidak merasa bersalah. Dia melarikan diri dari tuduhan. Dia menundungi hati nurani. Dia berusaha membuat alasan agar tidak dihukum. Ketiga, manusia berdosa selalu berusaha menutupi semua dosanya. Dosa ditutup oleh dosa. Inilah cara manusia. Dosa dibongkar oleh Roh Kudus. Inilah cara Tuhan. Jikalau engkau berdosa, engkau takut, engkau menyangkal tanggung jawabmu, lalu engkau berusaha menutupinya. Tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh manusia. Mengapakah orang kaya masuk neraka dan Lazarus masuk surga? Bukankah ini berarti tidak tentu kita harus kaya? Saudara-saudara selalu ditipu oleh iblis dengan teologi yang keliru. Teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, teologi kelancaran,
teologi kekayaan yang telah membutakan mata rohani banyak orang Kristen. Sehingga akhirnya setiap kali ada kesulitan mereka mempersalahkan setan. Ada berkat, mereka anggap itu dari Tuhan. Ketahuilah bahwa banyak berkat, banyak kekayaan, banyak keuntungan mungkin berasal dari setan. Ketahuilah juga bahwa banyak kesulitan, banyak kerugian mungkin berasal dari Tuhan Allah. Jikalau engkau tidak mempunyai perasaan yang suci di hadapan Tuhan, tidak mempunyai hidup yang sungguh-sungguh mengabdi dan taat kepada Dia, engkau sering dibutakan oleh iblis. Tuhan berkata kepada Adam, "Keluarlah." Lalu setelah Adam keluar, Tuhan berkata, "Mengapa engkau makan buah yang aku larang?" Adam menjawab, "Karena perempuan yang engkau berikan padaku memberikannya kepadaku." Ini gejala keempat, mempersalahkan orang lain. Saya tidak suka bergaul dengan orang yang kalau salah selalu menyalahkan orang lain. Jika ada rekan saya yang mempunyai sifat demikian, saya akan menjauhi dia atau minta Tuhan mengeluarkan dia dari gerakan reformit. Jika engkau bersalah, engkau perlu rendah hati, perlu jujur, perlu Tuhan mengembalikan engkau ke jalan yang benar melalui Roh Kudus. Tetapi kalau engkau bersalah, lalu menuduh ini dan itu, suami menuduh istri, istri menuduh suami, anak menuduh papa mama menuduh anak, ini adalah sikap yang sangat keliru. Semua orang yang telah bersalah tidak mau mengaku. Tuhan bertanya kepada Adam, "Adam, mengapa engkau makan?" Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa. Maka dia menjawab, "Karena Hawa yang engkau berikan sebagai istriku, dia yang memberi saya buah itu." Tuhan tidak mau berdebat dengan Adam. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, "Hawa, kenapa engkau makan?" Hawa menjawab, "Karena ular yang menyuruh saya makan." Kenapa Tuhan mencipta ular? Atas semua jawaban yang tidak beres ini, Tuhan tidak balas menjawab. Tuhan tidak suka berdebat. Tuhan tidak suka membela diri. Tetapi Tuhan langsung menjalankan hak dan otoritasnya untuk memberikan hukuman. Tuhan berkata kepada Adam, "Engkau sepanjang hidup harus berbanting tulang, harus berpeluh seluruh tubuh, baru engkau bisa menyambung hidup." Pria itu harus bekerja setengah mati untuk mencari rezeki. Karena itu, istri yang tinggal di rumah hendaklah bersikap baik kepada suamimu. Dia telah bekerja setengah mati di luar rumah. Ketika pulang jangan ada pertengkaran. Coba lebih banyak memperhatikan. Coba lebih banyak mendoakan dia. Pria kerja setengah mati untuk cari nafkah. Kemudian wanita dihukum Tuhan dengan harus mengalami kesakitan melahirkan anak. Kepada setan Tuhan berkata, "Engkau harus merayap di tanah seumur hidupmu." Hukuman diturunkan kepada dunia dimulai dari kebencian benih ular terhadap benih perempuan, dan benih perempuan terus berusaha mengalahkan benih ular. Permusuhan itu sudah ada. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri darinya. Dunia ini sudah menjadi dunia yang tidak ada solusinya sampai Kristus datang kembali. Dunia ini menjadi dunia yang tidak ada damai karena permusuhan antara keturunan dari perempuan dan benih dari ular. Benih ular terus mengintai untuk menghancurkan segala gerakan dari Tuhan. Amin.